Terima kasih sudah ini ya, sudah mau bergabung bersama kami untuk melakukan diskusi di Ya, Warma Dewa. ya ini ngobrol-ngobrol saja kan. Ya, ya betul Bu. Tapi ya saya beberapa kali ke Warma Dewa. Mhm. Oh iya, sering ke sini berarti ya Bu ya, tadi kalau udah Kalau dengar dari obrol. Bali sering. Sering ya? Itu juga ada Ibu Sri Sunarti dari LIPI juga akan Oh, Bali. ya ya ya. Hampir rutin setiap. Tapi karena sekarang, nah ini Bu Narti. Selamat pagi, Bu Narti Pak. Pagi Bu. dulu Kepala Pusat Penelitian Budaya, Kemasan Oh, Budaya. ya 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 ya. Dulu kami ketemu dengan Pak Gede Rake. Oh, Pak Agung Gede Rake. Pak Agung Gede Rake ya. Ya ya itu kolega kami juga. Beliau sangat aktif kalau di kampus. Iya Selalu ya. bersemangat. Semangat. Untuk bikin tarian juga ya Bu Narti. Wah, ya bikin tarian yang tradisional tuh, wah beliau itu ahlinya. Bagus, menarik. Ya, tapi di Bali sekarang lagi kosong, lagi sepi sekali sekarang di Bali. Seperti apa ya? Ya, betul. Kosong sekali. Pokoknya aneh suasananya. Iya, kami juga nggak berani ke Bali karena saya diabetes, jadi belum boleh pergi-pergi. Ya benar-benar ini apa? Apalagi di Ubud. Saya kan tinggalnya di Ubud. Saya aslinya dari Ubud. Wah, benar-benar sepi sekarang di situ. Iya, betul, sepi sekali. Karena kan orang juga masih takut ya mau, dan belum boleh kan kalau yang internasional? Belum boleh yang internasional. Katanya April ini mau buka, tapi belum tahu juga apakah. Tapi kalaupun dibuka orang masih takut pasti kan. Mereka masih mikir keselamatan. Iya, Belum mikir iya. mau jalan-jalannya, mikirin selamat dulu. Iya, betul. Karena kita naik pesawat segala itu kan masih ya. Masih takut naik pesawat. Iya, saya sama Bu Nati aja yang ke Bali itu, jadi kita online terus ya Mbak Nati. Belum ada tanda-tanda menggeliat ya Pak? Belum ada nih, sama sekali belum ada tanda-tanda. Meskipun semua pejabat pusat kayaknya sudah ke sini, presiden, menteri, hampir semua sudah ke sini bilang Bali aman, tapi belum ada geliat yang berarti lah. Masih, tapi sekarang yang menggeliat itu bisnis yang mengandalkan wisatawannya orang Bali sendiri. Jadi tempat ngopi, tempat nongkrong-nongkrong, nah itu yang sekarang hidup. Malah restoran yang besar-besar, yang dulu punya nama besar, sekarang mereka yang kesulitan. Yang mati ya, tapi yang mati itu. Ya. Nah, sekarang bisnis yang ya itu yang saya sampaikan tadi, yang makanan-makanan yang tidak non tradisional, yang kebule-bulean. Orang lokal kan suka makanan yang kebule-bulean. Nah, itu yang hidup sekarang. Bule rasa lokal. Ya buka pelan-pelan terus hidup lagi ya. Ya. Pelan-pelan. Ya gimana lagi. Kondisi saya mau menyapa ini Bu Yekti, mohon izin saya mau menyapa senior saya nih, Mas Fajar Ibnu Tufail. Bang, apa kabar, Mas Fajar, iya. Mas Fajar. Ini senior saya. Senior saya di Sanata Dharma nih. Ini satu kantor sama saya juga. Ya Bu, ini senior saya Bu di Sanata Dharma Bu. Oh begitu. Ya di Pusdep namanya, di Pusdep. Makasih Bang sudah gabung Bang. Makasih. Pagi Bli. Ya. Oke. Gimana kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan baik Bung. Ya, terus lihat pagi, di Facebooknya. Pagi. Sorry saya nggak bisa pakai kamera ya. Ya, salam kenal Pak. Sorry saya nggak bisa pakai kamera. Nggak apa-apa kan. Belum mandi. Fotonya itu. Belum mandi ya katanya. Belum mandi. Ya, pagi di sini udah siang. Iya. Saya harus hadir nih, kalau nggak hadir kualat nanti sama senior saya nih, Profesor Yekti ini saya. Oke. Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Bapak Ibu, ada ternyata nih dari teman di bagian administrasi teknisi menyatakan katanya sudah semua pada masuk.
kami menerima pendaftaran sebenarnya hampir 90-an, tapi ternyata yang hadir cuma 23, tapi tidak apa-apa. Kita mulai saja webinar kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Yekti sudah bersedia memenuhi undangan kami dari Warmadewa Research Center, dan kami adalah sebenarnya bagian dari Universitas Warmadewa dan juga sebagai sebuah research center, kami pada tahun ini hingga 3 tahun ke depan ya kurang lebih, Profesor Yekti berencana untuk melakukan riset berkelanjutan tentang ekowisata. Nah, dalam kerangka itulah kemudian kami berpikir pada masa pandemi seperti sekarang, selain berpikir ulang untuk melakukan riset lapangan, kami akhirnya berpikir untuk melakukan seri webinar seperti ini, kemudian FGD, dan mungkin nanti secara terbatas melakukan riset lapangan ke beberapa lokasi pelaksanaan ekowisata begitu. Nah, kami sebenarnya menghadapi kegundahan ya, atau bisa dibilang problematik di tim kami, bahwa dengan existing Bali sebagai etalase pariwisata, kemudian juga konteks yang sudah terlanjur mass tourism begitu, dan beberapa kasus yang misalnya mengeksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya. Kemudian kita berpikir untuk mereorientasi ya bagaimana konsep pariwisata Bali ke depan dengan kondisi eksisten yang tidak mendukung begitu ya kurang lebih. Nah, ada beberapa kali kami melakukan FGD juga pematangan proposal, riset dan lain sebagainya. Ada kemungkinan untuk mengedepankan konsep tentang ekowisata. Cuman kondisi yang ada di lapangan dan bagaimana itu terjadi dan bagaimana kemudian mengapproach ataupun mendevelop pemegang kebijakan, kemudian dan juga masyarakat tentang konsep ini, saya kira kita menghadapi persoalan yang sangat besar dalam hal itu. Nah, untuk itulah kemudian kami di WRC dan Universitas Warmadewa khususnya itu mengagendakan pola ilmiah pokoknya kemudian adalah ekowisata. Dan seturut dengan itu saya kira kami mempunyai kewajiban untuk berkontribusi menyumbangkan pemikiran bagaimana selalu mengembangkan ataupun berpikir ulang tentang konsep ekowisata seperti apa. Terima kasih atas kehadiran teman-teman juga pada pagi hari ini yang sudah menyediakan waktu dan kesempatan untuk bisa bergabung. Sebelum kita mulai presentasi dari Profesor Yekti, saya berikan kesempatan kepada Pak Nyoman Gede Mahaputro sebagai Direktur Warmadewa Research Center untuk memberikan semacam salam pembuka untuk kita semua, memperkenalkan lembaga kami juga dan juga bagaimana concern kami terhadap ekowisata kurang lebih 3 tahun ke depan nanti. Silakan beli Mang De, Nyoman Gede Mahaputro, saya persilakan. Terima kasih Ngurah atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bu Yekti, Bu Narti dari LIPI ya. Ternyata sudah sering ke Bali dan sudah sering ke Warmadewa ya. Jadi sekarang kita berjumpa lagi secara virtual di dalam acara ini. Jadi tadi Ngurah sudah menyampaikan motivasi dari diselenggarakannya acara ini, dan tadi juga secara informal kita sempat ngobrol apa yang terjadi dengan Bali. Jadi Bali ini pariwisata itu kalau tidak salah mulai dikembangkan di dekade kedua abad ke-20. Jadi di tahun 1920-an sudah mulai berkembang oleh pemerintah kolonial. Lalu sempat mati di zaman revolusi fisik sekitar tahun 43 sampai 49 pariwisata sempat mati karena alasan keamanan. Lalu Soekarno sekitar tahun 50-an sampai 60-an berupaya lagi untuk menghidupkan pariwisata, tapi tidak untuk tujuan ekonomi. Jadi pada masa itu Presiden Soekarno menggunakan pariwisata sebagai alat untuk membangun identitas kebangsaan. Ini loh bangsa kami gitu. Jadi beliau yang diundang oleh Soekarno pada waktu itu adalah kepala-kepala negara untuk berkunjung ke Bali. Jadi dia ingin menggunakan pariwisata ini sebagai alat propaganda untuk mengenalkan negara yang baru lahir. Nah, kalau tadi Ngurah bilang mulai terjadi kerusakan ekologis dan seterusnya, itu dimulai dibukanya
liberalisasi pariwisata dimulai sekitar tahun 70-an, mulai Repolita 1 pada masa Orde Baru. Jadi di situ mulai dikembangkan, diundang investor-investor dari seluruh dunia untuk ikut membangun pariwisata Bali. Isunya sebetulnya di awal saat dikembangkan pariwisata bukan isu ekologis, tapi culture shock. Jadi keterkejutan budaya. Jadi ada banyak seminar yang diselenggarakan yang membahas bagaimana nanti ketika orang asing bertemu dengan budaya lokal. Jadi isu budaya yang justru di awal lebih mengemuka dibandingkan dengan isu ekologi. Isu ekologi ini kalau tidak salah nih dalam pengamatan saya, dalam studi-studi yang saya lakukan, mulai muncul di tahun 2000-an. Saat benar-benar ada penerbangan murah, mulai AirAsia, mulai dari kemudian Garuda juga membuka Citylink. Jadi ada banyak sekali penerbangan murah yang mampu mengantarkan wisatawan dalam jumlah yang sangat besar ke Bali. Nah, sehingga dibutuhkanlah lalu akomodasi wisata yang juga harus menampung jumlah orang yang sangat besar itu. Dan nyatanya secara ekonomi sangat menguntungkan. Jadi ada warung-warung kopi jadi hidup, hotel-hotel kecil hidup, homestay hidup. Nah, tetapi mulai muncul isu ekologi. Nah, ini yang sekarang banyak dikritik soal kerusakan alam dan keberlanjutannya pariwisata ini sebagai penopang ekonomi Bali. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana ekonomi Provinsi Bali menjadi salah satu yang yang paling rendah ya pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan provinsi lain, karena mungkin lebih dari 75% penduduk Bali berkecimpung di dunia pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini yang tadi Ngurah menyebutkan terjadi kegundahan terhadap perkembangan pariwisata Bali. Lalu kami berpikir di WARC bagaimana lalu kita harus berpikir apakah kita perlu reorientasi ataukah apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang sudah terjadi dengan Bali. Nah, WARC ini sebetulnya masih muda, kami baru berdiri sekitar 3 tahun yang lalu. Isinya ya Ngurah, beberapa kawan-kawan yang dosen-dosen muda, dan saya gitu ya. Jadi ada kurang lebih 8 orang yang menggawangi Warmadewa Research Center ini. Jadi kami berupaya menggali pemikiran-pemikiran alternatif yang bisa kita hasilkan dari atas perkembangan yang terjadi di Bali. Karena selama ini ada mainstream pemikiran begitu ya, yang terjadi di Bali. Kemudian masuknya Ngurah ini kami mencoba menggali lagi pemikiran-pemikiran lain, barangkali ada cara-cara lain, barangkali ada ide-ide lain atau filosofi lain yang bisa kita gali di dalam menggarap isu-isu yang terjadi di Bali. Jadi selama 3 tahun ini kami sebetulnya menyalurkan dana bagi peneliti-peneliti. Nah, tahun ini kami memfokuskan penelitian-penelitian yang mengarah kepada ekowisata. Mungkin dalam 3 tahun ke depan ini kami akan berfokus di situ menggarap isu ini secara lebih serius. Dan selama setahun ini pula kami merancang ada webinar yang khusus membahas soal ekowisata. Kemarin ada materi yang pertama sudah disampaikan, kemudian yang kedua ini yang isu yang sangat menarik sekali ya, peluang dan keterbatasan ekowisata ya bagi wilayah-wilayah baru. Jadi Presiden Jokowi kan mencanangkan 10 Bali baru gitu ya. Bali baru yang seperti apa yang kira-kira yang akan bisa dihasilkan oleh pemerintahan kita, lalu ditambah dengan masa pandemi ini apakah itu relevan terhadap rencana pembangunan kita ke depan. Nah, barangkali nanti pada saat diskusi bisa kita gali lagi ide-ide apa yang bisa kita kemukakan di dalam pengembangan wilayah-wilayah baru ini yang tentu saja masing-masing wilayah punya keterbatasan. Lalu apakah bingkai ekowisata ini adalah bingkai yang tepat untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut. Jadi sekali lagi saya berterima kasih sekali ini Prof. Yekti dari LIPI sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami. Sekaligus kami mohon izin acaranya kami rekam, nanti kami akan jadikan semacam dokumentasi ya Bu ya. Mungkin juga nanti akan ada tindak lanjut apakah kita akan membuat buku atau membuat kumpulan artikel dari seri-seri ini, nanti kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan semua pembicara yang sudah menyampaikan ide-idenya. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan waktunya kepada Ngurah. Silakan Ngurah. Baik, terima kasih Blimangde, Pak Nyoman Gede Mahaputro atas pengantarnya tadi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Profesor Yekti. Profesor Yekti Maungnati MA itu adalah profesor dalam bidang sejarah perkembangan Asia Tenggara sebenarnya dari Pusat Penelitian Kewilayahan
dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, PSDR LIPI begitu. Tapi setelah saya sempat kepo ya Ibu, saya kepoin begitu di beberapa di googling, kemudian beberapa teman saya bertanya, Profesor Yekti akhir-akhir ini sangat concern ataupun bisa dibilang sangat tertarik untuk melakukan riset tentang bagaimana pengembangan pariwisata khususnya atau pengembangan culture heritage begitu, saya kira di wilayah-wilayah baru, khususnya ini adalah daerah-daerah perbatasan dan lain sebagainya. Di beberapa studi sebelumnya Profesor Yekti sangat intens untuk menggeluti studi-studi tentang daerah-daerah border begitu, seperti yang sempat saya searching. Profesor Yekti membuat slide PowerPoint dan mungkin saya izin nanti jika diizinkan oleh Profesor Yekti saya akan men-share slide ini juga kepada teman-teman yang hadir untuk pengembangan ilmu pengetahuan begitu. Saya persilahkan Ibu Yekti kesempatannya untuk memberikan insight dan perspektif untuk kita semua. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Dr. I Ngurah Surya dan juga Pak Dr. Nyoman ya untuk mengundang saya. Sebetulnya ini kan kita memang berbicara dalam waktu singkat, jadi seperti ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi saya bikin slide juga untuk lebih memudahkan. Mungkin tidak dalam hal ini saya tidak berbicara khusus semuanya tentang Bali, tetapi karena memang kami melakukan penelitian di Asia Tenggara tentang pariwisata selama 9 tahun. Waktu itu juga ada dari Udayana, Profesor Iketut Ardana yang juga ikut sebetulnya untuk penelitian tentang pariwisata itu, karena beliau dulu di LIPI juga selama 8 tahun gitu ya. Dan jadi ini sebetulnya pariwisata secara umum dulu, kemudian baru kepada ekowisata dan bagaimana ke depannya gitu ya. Saya mau izin untuk share screen. Silakan Bu. Sudah masuk belum ya? Ya. Sudah proses Bu ya. Oke. Oke. Jadi ketika kita mungkin saya berbicara masalah selintas tentang pariwisata ya. Jadi kita memang sebetulnya pariwisata itu kalau di dalam ilmu sosial itu belum lama sekali dilakukan penelitian, terutama untuk para antropolog gitu ya. Jadi pada sekitar tahun 70-an itu mulai suaranya ini ya menggema ya. Suaranya oke nggak ya Pak Ngurah? Pak Ngurah, suara oke? Oke. Jadi pada tahun 70-an gitu ya, mulai banyak para antropolog yang juga melakukan penelitian tentang pariwisata ini. Contohnya misalnya ada tulisan dari Smith ya, itu bagaimana jenis pariwisata itu, seperti ethnic tourism, cultural tourism, historical tourism, environmental tourism, dan recreational tourism. Tapi kemudian ini kan di Bali juga menjadi salah satu di cultural tourism gitu. Tapi sebetulnya ethnic dan cultural tourism itu juga sering overlapping gitu ya. Dan terus berkembang karena sebetulnya itu kan awal-awalnya ya. Tapi berkembang misalnya seperti pilgrimage, spiritual, meditasi gitu ya, itu berkembang sekali dan juga yang dan jenis-jenisnya itu juga misalnya di Bali kan tidak hanya cultural tourism tetapi juga recreational, environmental. Jadi sebetulnya pariwisata itu juga bermacam-macam gitu ya. Dan berbagai studi tentang pariwisata yang cukup banyak dikenal adalah misalnya kalau di Bali banyak sekali, tapi saya menyebutkan PIKAD karena yang saya baca betul gitu ya. PIKAD kan menjelaskan banyak sekali perkembangan pariwisata di Bali, bagaimana misalnya
dengan bahkan bagaimana penguasaan akhirnya siapa yang berkuasa dalam pariwisata itu juga banyak dibahas. Banyak sekali yang menulis tentang pariwisata. Kalau URI itu di Inggris juga menjelaskan bagaimana pariwisata dan bagaimana sebetulnya pariwisata itu sebetulnya sebetulnya juga rentan, karena pariwisata itu kalau misalnya daya tariknya hanya monoton, itu juga akan ditinggal. Dan di Inggris juga ada daerah yang akhirnya ditinggal karena daya tariknya itu membosankan, akhirnya tidak ada yang datang lagi gitu. Jadi pariwisata itu harus inovatif, harus betul-betul memiliki daya tarik yang kontinu, yang terus-menerus. Terus kemudian ada di Meksiko itu Van der Bakke itu menulis sangat bagus sekali tentang bagaimana sebetulnya orang-orang Indian yang dijadikan daya tarik wisata itu, tapi mereka sebetulnya sangat mendapatkan keuntungan yang kecil, karena sebetulnya pariwisata itu yang diuntungkan adalah banyak dari orang luar, non lokal, atau kemudian kalau ini bahkan seperti kapitalis global, kalau kita lihat di Bali, siapa yang menguasai hotel-hotel besar, bahkan dulu bir itu siapa yang menguasai, itu orang-orang biasanya baik elit nasional maupun kapitalis global gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebetulnya terjadi di pariwisata. Dan kalau Friedman yang menelitikan tentang di Jepang itu sebetulnya orang lokal sebetulnya juga diuntungkan, juga mendapatkan menjadi yang terutama yang mereka mempunyai identitas karena mereka bisa dengan budaya yang dihargai itu, sebetulnya mereka juga memiliki kebanggaan. Sebetulnya penelitian saya sendiri waktu di Dayak juga seperti itu, bagaimana budaya Dayak itu memang terjadi commodification of culture, tapi dari situ sebetulnya identitas itu sendiri juga muncul gitu ya. Walkman gitu ya, yang nulis tentang Toraja. Banyak sekali yang menulis tentang pariwisata yang betul-betul bagus dan mendetail, sangat detail gitu ya. Saya tidak menyebutkan semuanya, ini hanya contoh saja. Dan kami di PSDR, dulu PSDR, tapi sekarang namanya Pusat Penelitian Kewilayahan sejak tahun 2019. Berubah, PSDR itu adalah Pusat Penelitian Sumber Daya Regional awal-awalnya. Nah, kami memang melakukan studi-studi pariwisata di Asia Tenggara, itu di berbagai negara, dan dari Kamboja, Laos, kemudian Filipina, hampir semua negara ya itu. Nah, apa kesimpulan dari temuan-temuan dari studi kami itulah sebetulnya dalam pariwisata itu memang terjadi dominasi. Kayak misalnya di Kamboja itu betul-betul dominasi dari luar, seperti hotel segala itu dominasi. Bahkan di Siem Reap itu Korea, kemudian Jepang, kemudian juga Malaysia. Jadi Kamboja sendiri orang-orangnya itu ya hanya yang sangat marginal gitu ya. Tetapi sebagian besar adalah yaitu terjadi dominasi, seperti juga di Bali kan ya. Orang lokal itu ada yang mendapatkan benefit sedikit. Nah, yang penting dalam pariwisata itu adalah inovasi dan promosi. Kalau Malaysia itu, kenapa Malaysia? Mungkin kita kalau dibandingkan dengan Malaysia, apalagi sangat besar Bali ya, Indonesia secara keseluruhan apalagi. Tapi Malaysia itu memiliki promosi yang besar-besaran, yaitu Malaysia Truly Asia. Itu di berbagai channel, 44 channel waktu itu. Dan tentu saja itu sangat besar-besaran, dan mereka juga menciptakan berbagai budaya ya, berbagai berbagai tarian segala macam, yang bahkan mungkin juga ngambil dari Indonesia. Nah, itu mereka betul-betul promosinya besar-besaran dan inovasi sekali. Nah, pariwisata itu sebetulnya sangat rentan dengan berbagai isu. Nah, lanjut.
Nah, tantangan di pariwisata itu tadi saya katakan bahwa sangat rentan ya, karena sebetulnya itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan sedikit tadi bahwa seperti Uday itu karena pariwisata itu bisa kehilangan daya tarik dan bisa kalau sesuatunya monoton akhirnya orang tidak akan kembali. Harusnya kan pariwisata yang sustainable itu orang akan kembali lagi. Dan kemungkinan juga seperti tadi ya dominasi ya. Tapi hal yang sangat berkaitan dengan topik kali ini adalah kerusakan lingkungan, alih fungsi tanah, villa seperti dalam dan sebagainya. Itu sesuatu yang tantangan yang sangat besar dan juga sudah diketahui misalnya keamanan, konflik, wabah penyakit itu dari dulu juga menjadi tantangan ketika ada Ebola, ketika ada macam-macam wabah yang mendunia itu kan semuanya juga menjadi masalah gitu. Nah, ketika juga kebakaran hutan seperti di Kalimantan ketika ada persoalan kesehatan karena kebakaran hutan, asap itu juga menjadi persoalan. Nah, itu persoalan-persoalan tantangan di dunia pariwisata dimanapun. Ketika ada konflik, ketika ada wabah penyakit itu tentu akan mengalami. Nah, kita sekarang sedang mengalaminya ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan adalah harus ada inovasi, mencari sesuatu yang baru, atraksi yang baru. Kalau kita lihat dulu kami melakukan penelitian di Singapura itu ya. Di Singapura tuh Sentosa Island itu dirubah-rubah, artinya di inovasinya bahkan mereka itu menyewa konsultan yang sebetulnya konsultan Disneyland. Jadi betul-betul mereka biayanya itu besar sekali, tapi bagaimana Singapura itu memiliki daya tarik yang begitu menawan ya untuk hanya meskipun hanya pulau kecil, tetapi begitu banyaknya wisatawan yang datang ke sana karena seperti event-event dunia juga ada di sana. Dan dia juga sebetulnya menggondol Bali juga dengan regional tourism, itu iklannya adalah karena dekat dengan Bali. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya pariwisata itu harus inovasinya itu harus begitu ada terus gitu ya. Nah, kalau kita menginjak ke ekowisata, sebetulnya ekowisata, maaf, ambil minum. Umumnya ekowisata itu juga digabungkan dengan ethnic tourism gitu ya, dan dia juga promosi budaya-budaya lokal, budaya-budaya dari wilayah itu, dan promosi tentu saja ketika kita bicara masalah ekoturism, tentu promosi wisata lingkungan yang berkelanjutan dan tidak merusak alam. Dan yang penting lagi adalah bukan mass tourism. Itu yang sebetulnya terbatas ya, terbatas kepada. Nah, ini yang sebetulnya mungkin di Bali juga agak susah itu karena di Bali sudah terlanjur. Nanti jika mengembangkan lagi karena kalau mass tourism itu tentu akan tapi kan ada dilema antara penambahan penghasilan kan tentu saja dengan banyaknya pariwisata, banyaknya wisatawan. Tetapi kalau wisatawannya banyak itu pasti akan merusak. Karena bagaimanapun juga yang dipromosikan di sini kan adalah lingkungan. Kalau terlalu banyak, belum sampah, belum nanti fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, itu yang akan akhirnya merusak lingkungan gitu. Nah, itu dilema juga yang sudah dari beberapa penelitian yang kami lakukan itu memang sebuah dilema bagaimana tidak memelihara alam yang baik, yang tidak rusak, tetapi juga bagaimana untuk penghasilan pendapatan ya, karena kan tentu saja dengan pariwisata itu adalah untuk mendapatkan income ya bagi masyarakat ya, dan juga pelibatan kepada masyarakat lokal itu sendiri. Misalnya beberapa contoh seperti di Australia ya, itu di Uluru yang Batu Merah itu. Nah, itu orang Aborigin itu harus terlibat dan mereka juga untuk keuangannya segala itu
betul-betul mereka mendapatkan uang. Karena kalau tidak, nanti kalau dikuasai oleh orang lain, mereka akhirnya akan kesusahan. Nah, bagaimana sebetulnya kalau tantangan di Bali sendiri kan juga bagaimana sebetulnya masyarakat lokal itu juga bisa mendapatkan income yang tidak hanya marginal, tetapi betul-betul yang baik gitu. Nah, itu sebetulnya tantangan pada dunia pariwisata dimanapun, tidak hanya di Bali, tapi di berbagai negara seperti itu gitu ya. Nah, beberapa contoh ekoturisme di Asia Tenggara yang kami lakukan penelitian adalah salah satunya adalah di Sarawak ya, National Park gitu. Nah, itu di National Park itu memang mereka betul-betul aturan-aturannya itu sangat ketat. Karena jangan sampai lingkungan itu rusak dan orang kan di kita dihukum itu betul-betul diberlakukan dengan tegas di sana. Misalnya bahkan kalau ada orang atau wisatawan yang membunuh ular misalnya ya, itu mereka akan kedenda. Jadi betul-betul diterapkan gitu, tidak hanya orang boleh nyogok gitu ya, tidak. Di Sarawak itu sangat teratur di National Park-nya yang dijadikan salah satu untuk ekoturisme itu betul-betul jadi, dan mereka juga tidak boleh ada mass tourism gitu. Jadi betul-betul mereka sebetulnya Sarawak punya beberapa tempat ya, tapi itu betul-betul dijaga ketat karena kalau terjadi mass tourism pasti akan ada kerusakan lingkungan. Jadi mereka tidak mau hal seperti itu, tetapi hukum juga betul-betul dilaksanakan dengan baik. Jadi aturan-aturan itu sebelum masuk itu kita sudah bisa lihat apa saja aturan-aturan di situ tuh terpampang dengan baik gitu. Nah, seperti itu sebetulnya untuk pemeliharaan ekoturisme itu. Nah, karena ekoturisme itu sangat mementingkan sustainability dari lingkungan gitu ya, dan masyarakat yang ada di situ. Kemudian kami juga melihat waktu itu di daerah Taman Nasional Kayan Mentarang itu dengan Bu Narti dan Pak Ketut juga. Bu Narti juga tahu banyak bagaimana persoalan yang ada di situ. Kan itu berada di antara Kaltara sekarang dulu Kaltim dan Sabah ya. Nah, di situ itu terdapat berbagai tanaman anggrek. Kami dengan Bu Narti tadi dan Pak Ketut juga melakukan penelitian itu sampai ke wilayah Longpasya. Longpasya itu daerah Sabah sampai ke situ ya. Nah, itu bagaimana penjagaan? Memang di situ banyak dilema karena persoalannya ketika berbicara masalah pembangunan kan di situ sebetulnya masih banyak hutan segala ya. Tapi mereka juga karena Taman Nasional mereka banyak godaan-godaan sebetulnya dari investor untuk membuat jalan. Tapi kalau dibuat jalan dan akan ada tanaman-tanaman kelapa sawit, mereka juga investor itu akan membuat kelapa sawit gitu-gitu, akhirnya itu akan rusak. Nah, jadi di situ ada dilema. Di satu sisi masyarakatnya sendiri, masyarakat lokal sendiri itu kan satu sisi ingin berkembang karena mereka juga sangat susah untuk mendapatkan basic need, bahkan basic need itu sangat susah karena tergantung dengan Malaysia yang jalannya nggak bisa dibayangkan, jalannya itu jelek sekali. Bu Narti itu waktu penelitian sampai bilang, apa sih yang saya cari di situ, ketemu ular, jalannya seperti itu. Tapi itulah dilema juga, karena ketika menentukan sebagai ekoturisme dan di sini sebagai Taman Nasional, itu kan tentu saja juga untuk pembangunan jalan yang sebetulnya bisa dibayarin mungkin oleh PU itu tidak bisa karena kan juga harus menjaga. Jadi itu salah satu bagaimana untuk menjaga lingkungan itu tetap asli, tetap sustainable, itu juga ada persoalan di satu sisi di pembangunan untuk masyarakatnya. Jadi itulah dilema-dilema di dalam pariwisata gitu. Eko pariwisata ya. Oke. Nah, bagaimana pengelolaan eko pariwisata itu? Saya sambil ngopi karena kan ngopi bersama kan kita.
Jadi kalau inovasi itu harus selalu ada ya. Selain itu adalah yang sebetulnya penting itu connectivity. Karena connectivity mungkin kalau di Bali itu tidak terlalu sulit ya, karena jalan, infrastruktur, segala. Tapi tetap saja ada juga yang isu connectivity itu yang belum tertangani dengan baik juga gitu ya. Nah, terkadang di wilayah-wilayah yang terpencil dan mungkin halo, suaranya masuk nggak? Kok internetnya? Jelas Bu, jelas. Silakan Bu. Jelas ya, oke ya, makasih. Soalnya tadi dibilang connection nggak bagus gitu. Nah itu connectivity itu sangat-sangatlah penting karena misalnya karena di pariwisata itu kalau connectivity-nya itu meskipun sangat menarik, sangat itu, tapi infrastrukturnya, jalannya nggak ada, kan susah juga ya. Jadi itu sangat penting. Kalau di Kamboja itu mereka memang membuat seperti zone karena Kamboja kan daerahnya kan masih infrastruktur belum begitu bagus, nggak seperti di Indonesia, apalagi seperti di Bali. Itu mereka memang membuat zone yang misalnya di Siem Reap itu adalah memang historical karena kan ada tempel yang begitu besarnya ya. Kemudian kalau kemudian dia di-connect juga dengan wilayah-wilayah Ratanakiri, Mandolkiri itu adalah ekowisata. Mereka mempunyai cita-cita ingin membuat seperti safari-safari di Afrika gitu. Tapi ya memang itu yang ditonjolkan adalah etnik minoritas di situ dan lingkungan yang alam yang masih asri. Nah itu ada connectivity, kemudian juga di-connect dengan wilayah-wilayah pantai yang sangat menarik ya, seperti Sihanoukville gitu. Jadi mereka memang membangun connectivity itu dengan membangun seperti tidak hanya jalan tapi juga bandara gitu ya. Kalau di Siem Reap memang sudah ada. Nah itu seperti itu, mereka membuat connectivity itu memang penting. Ini kan kita meskipun Bali tentu saja connectivity-nya sangat bagus, tapi kita kan berbicara bagaimana ekoturism itu secara umum juga ya. Nah itu pentingnya gitu. Nah saya akan memberikan satu contoh di desa di Bali yang mungkin bapak-bapak atau sudah banyak yang tahu ya, desa Sudaji itu adalah memang sebetulnya membangun ekoturism, tetapi juga dengan yang lainnya. Karena seperti saya katakan bahwa pariwisata itu biasanya tidak bisa hanya tergantung dari satu atraksi saja. Sinyalnya ibu kayaknya ini ya, terganggu ya. Halo Bu, halo Ibu Yekti. Halo. Ibu Yekti terputus, mohon bersabar ya Bapak Ibu sekalian, saya coba
Mohon bersabar ya Bapak Ibu sekalian, Ibu Yekti berusaha untuk masuk lagi. Ya, silakan Ibu. Ya. Silakan Ibu, sudah terhubung, Bu. Halo. Halo, Silakan, Pak. Bu. Sudah jelas, Bu? Halo. Jelas, Bu. Jelas, Bu Yekti, silakan. Saya pakai maaf, saya nggak pakai laptop karena laptopnya. Ya, Bu. Ya, Bu, silakan, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya pakai share screen ini nggak mau ini. Ya, Bu, silakan. Silakan dimulai, Bu. Sudah jelas, Bu. Kok nggak ada suaranya lagi? Saya nggak bisa pakai share screen lagi karena Ya. pakai laptop ini pakai handphone ya. Kalau kesulitan untuk share screen, bisa bicara aja, nggak apa-apa, Bu. Menjelaskan tentang desa Sudansi ya, salah satu desa yang ada di Bali Utara, itu mereka mengembangkan pariwisata ekoturism itu ya, dan itu sebenarnya iya, nah itu ya untuk mereka itu ya CEO-nya itu yang mengembangkan di desa itu sebagai tourism, tapi memang infrastruktur itu ya tapi kan memang untuk kendaraan itu harus kendaraan sendiri gitu ya, masih agak sangat ya. Bu Yekti, mohon maaf Bu, suara Ibu terpotong-potong. Gunung ke arah apa namanya, ke arah tembok ya, ada petunjuk ya, kita yang sudah jadi gambar ya. Dan itu ya harusnya ya.
Ya Bu, terpotong-potong Bu. Kalau misalnya kesulitan bisa di videonya di off kan bisa Bu? Sudah saya matikan. Ya, baik Bu, sekarang jelas Bu, silakan. Halo. Silakan. Sekarang sudah jelas suara Ibu, silakan. Iya. Oh iya. Jadi kan Halo. Halo Bu. Halo. Sepertinya kita mendapatkan gangguan dari sinyal koneksi dari Bu Yekti ya. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Halo Bu Yekti, bisa mendengar kami Bu? Halo Pak. Halo Bu, halo Ibu Yekti. Halo Bu. Halo Pak. Halo. Ya, sekarang sudah Bu. Tadi terputus-putus. Silakan Bu. Oh iya, maaf ya. Posisinya biasanya nggak seperti ini pada nggak muncak. Posisinya jelek ya. Dan tadi saya
perusahaan jadi baru itu sekarang di hotel yang tadi yang bukan di Mohon maaf Bu, suara Ibu masih putus-putus. Ini ada teman menyarankan mungkin bisa di restart Bu laptopnya, kemudian bisa pakai laptop lagi Bu biar lebih baik. Kami mohon maaf teman-teman, saya dan tim dari WRC mencoba untuk membantu Bu Yekti. Ya Bu, silakan Bu. Halo Pak. Ya jelas Bu Yekti, silakan Bu. Ya. Ya, selamat siang Bu Yekti, bisa dilanjutkan Bu, sudah jelas sekali. Internetnya kacau ya. Iya Bu. Halo, kedengaran Pak? Ya, sekarang jelas Bu. Sekarang jelas Bu. Gitu ya, memiliki. Sekarang jelas Bu Yekti, silakan Bu. Jelas ya Pak. Iya. Ya, oke, kedengaran ya. Jadi maaf internetnya kacau. Jadi apa namanya? Tadi kepada di Sudaji itu, jadi mereka menggunakan makanan organik dan masyarakat itu tanaman organik di situ misalnya seperti sayur mayur, kemudian juga dapatnya juga bagaimana standarnya gitu ya, sehingga memang betul-betul bagus gitu. Jadi tidak hanya apa ekoturism itu saja, tetapi keterlibatan masyarakat memang betul-betul ada gitu. Kedengaran ya Pak.
Halo Bu Yekti. Kedengaran nggak Pak? Jelas Bu, jelas Bu. Kedengaran nggak Pak? Terputus-putus sekarang apa? jelas Bu. Speakernya itu mati. Dengarkan sekarang. Halo. Halo. Ya, halo Bu. Terputus-putus Bu. Tadi sempat bagus, sekarang terputus-putus. Halo. Ya, sekarang silakan Bu. Sekarang sudah jelas. Ya Bu, masih terputus-putus Bu. Oh, oke. Ya, apa-apa ya, karena kondisi seperti ini, jadi saya lanjutkan ya. Ya, tidak apa-apa Bu. Ya, mungkin Ibu bisa pakai laptop lagi, di restart laptopnya, kemudian balik ulang untuk connect lagi Bu. Kami mohon bersabar kepada Bapak Ibu sekalian ya atas ketidaknyamanan. Kedengaran ya Pak? Ya. Halo? Ya, silakan Bu, Halo? sudah jelas Bu. Silakan Ya. Bu Yeti. Oke. Oh, oke. Jadi dari dampak pandemi itu kelihatan ya dimanapun, tidak hanya di. Halo? 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 Ya Bu, Putus lagi jelas ya? Bu, lanjut Bu. Lanjut Bu, jelas. Oke. Jadi oke. Jadi ketika pandemi ini kita melihat sendiri, bahkan kalau seperti di Bali kan juga hampir 80% ya, tadi Pak Nyoman mengatakan sekitar 70%, tapi ada juga yang mengatakan 70% pada sektor pariwisata, sehingga betul-betul dampaknya itu sangat jelek sekali ya. Dan masalah-masalah seperti ritual juga yang menjadi ritual. Kalau untuk di Bali kan prosesi, ritual segala macam itu kan menjadi yang sebetulnya salah satu daya tarik utama untuk pariwisata, juga mengalami problematika karena persoalan restriction segala macam, sehingga kita juga kan sebutkan tadi bahwa sebetulnya pariwisata itu rentan terhadap wabah, terhadap konflik segala macam itu. Nah, semua jenis pariwisata itu terdampak, dan baik itu wisata maupun apa jenis pariwisata apapun sebetulnya terdampak ya, dan pendapatan menurun dengan drastis ya. Tapi kan pariwisata itu kalau di Bali atau di tempat penambangan ada harus kembali, tapi nanti harus melihat hasilnya, harus kembali itu harus apa sebetulnya soalan-soalan yang betul-betul terlihat yang itu susah. Karena wisata itu sebetulnya membeli yang disambungkan
Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Ya, Bu Yekti, silakan, Bu. Terputus-putus, Bu. Sekarang sudah baik. Tadi terputus-putus. Silakan, Bu. Sekarang, Bu. Halo. Ya, Bu. Silakan, Bu. Silakan dimulai, Bu. Lihat internet saya kacau banget, padahal biar sudah gede ya. Dan Ya, Bu, salah satu strateginya adalah, halo Pak. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Oh ya, oke. Jadi pariwisata itu kan memang harus bangkit juga, meskipun turun drastis begitu, tetapi kita harus memikirkan bagaimana pariwisata yang sebetulnya jangan sampai kita terulang ketika kita rely on pariwisata itu betul-betul dependent 100%, itu kan agak susah ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita membangkit juga pariwisata itu, tetapi memiliki strategi yang lebih baik dan lebih sustainable gitu ya. Mungkin strategi salah satunya memang eko pariwisata itu adalah sangat penting karena lingkungan terjaga, juga bisa misalnya memiliki seperti organic farming segala ya, sehingga sebetulnya memiliki alternatif untuk income gitu, tidak hanya betul-betul pure dari pariwisata itu sendiri. Nah, alternatif yang lain juga pertanian itu juga harus dikembangkan, karena kalau tidak nanti ketergantungan lagi, karena sudah seperti yang saya katakan tadi bahwa pariwisata itu sebetulnya kan tetap rentan terhadap berbagai hal tadi, salah satunya tentu saja wabah. Nah, untuk eko pariwisata itu, kalau saran saya itu adalah eko pariwisata tentu saja misalnya mau di Bali itu akan dikembangkan itu Kita terputus lagi ya sama Ibu Yekti. Mungkin ada saran dari teman-teman sekalian yang mengerti soal jaringan, kenapa jaringan Ibu Yekti tidak stabil ya? Pak Ngurah. Oh ya, silakan Bu, silakan Bu. Silakan Bu Yekti. Aduh, stres saya nih. Ya maaf. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Banget ya ini sampai. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi strategi tadi adalah, saya ulang lagi ya. Strategi itu adalah bukan yang tourism itu akan merusakkan lingkungan tanah segala akan, tapi hal yang tidak merusak lingkungan sehingga masyarakat lokal itu tidak marginal. Itu ya, mereka betul-betul terlibat dan yang mengelolanya juga gitu ya.
Halo Bu, suaranya terputus lagi Bu. Bu Yekti, nggak apa-apa dong, Ibu. Kalau kesulitan, oke. Baik Bapak Ibu, jika Ibu Yekti mengalami kesulitan, kita lanjutkan saja ya diskusinya dengan mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Yekti. Halo Bu. Halo Bu. Jika Ibu kesulitan, di-off-kan saja Bu, biar kami lanjutkan, tidak apa-apa. Oke, baik teman-teman sekalian, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Mungkin kita lanjutkan saja diskusinya terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yekti berhubungan dengan pengalaman beliau melakukan riset pariwisata di daerah di Asia Tenggara. Mungkin ada teman-teman yang ingin share, berbagi pengalaman ataupun berbagi perspektif, pandangan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yekti. Saya persilakan, ada beberapa teman di sini yang sudah hadir, ada Bang Fajar, ada Bu Agnes di LIPI, kemudian ada juga beberapa teman-teman tadi di sini ada Pak Jaman dari pelaku pariwisata. Saya lihat tadi di sini, saya persilakan jika ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan sambil kita
menunggu perbaikan dari koneksi dari Ibu Yekti. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilahkan. Bisa langsung open mic, tidak masalah Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilakan. Bu Yekti, Ya, bisa, Pak. Bisa mendengar, Bu? Ya, bisa mendengar. Oh ya, silakan Bu. Sekarang sudah baik, Bu. Sudah jelas sekali. Silakan, Bu. Ya, sebetulnya tinggal slide yang terakhir itu saja kok. Nggak apa-apa kalau mau di itu. Jadi silakan, tadi Bu. Mungkin sedikit, Ibu, silakan. Sedikit dari slide yang terakhir itu tadi kan bagaimana sebetulnya ekoturism itu yang harus yang harus bukan mass tourism ya, karena kalau mass tourism itu akan merusak gitu ya intinya, dan juga harus terjaga lingkungan, menjaga keberlangsungan, keterlibatan masyarakat, membangun konektivitas, juga harus adanya inovasi-inovasi yang baru gitu ya. Halo, mati lagi ya? Jelas banget, Bu. Jelas banget, Bu. Sekarang, Bu. Oh ya. Dan tantangan itu tentu saja untuk di Bali itu karena pasti ada yang pro mass tourism kan. Nah, itu juga kemudian bisnis juga kan akan berkurang dengan adanya tidak menggunakan mass tourism itu. Dan juga harus merubah mindset untuk lebih kepada pro sustainable development gitu kan. Itu yang sangat penting gitu kan. Nah, kemudian juga ya kita mungkin lesson learn dari apa yang di Laos ya, meskipun Laos itu kan mengembangkan Luang Prabang kan artinya dibandingin Bali kan jauh lebih dulu Bali untuk ininya ya. Tetapi mereka itu belajar dari pengalaman-pengalaman apa yang terjadi di Thailand, di negara-negara lain seperti di Kamboja segala. Jadi mereka itu betul-betul misalnya seperti di Luang Prabang itu tidak boleh ada hotel besar. Jadi homestay yang melibatkan masyarakat lokal sehingga menjaga lingkungan dan preservation terhadap heritage itu betul-betul terjadi gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan juga ya. Nah, topik tentang penelitian itu tentu saja pengembangan ekopariwisata yang berkelanjutan menuju era normal itu adalah salah satu topik yang bisa dikembangkan ya. Memang ekoturism tapi seperti tadi tentu saja akan berbenturan dengan berbagai interest yang berbeda seperti interest para bisnis tentu saja yang hotel segala macam yang tentu kalau ada pariwisata yang bagus tentu saja akan berlomba-lomba kejadian di mana-mana kan seperti itu ya, investor besar yang ingin berlomba-lomba padahal itu yang sebetulnya harus terjaga sehingga masyarakat lokal juga tetap tidak marginal, tetapi juga sustainable development itu sangat penting dilakukan. Nah, itu mindset yang seperti itu yang harusnya juga harus dirubah karena kalau tidak kita juga tidak hanya ketergantungan terhadap pariwisata, tapi juga pertanian harus dikembangkan sehingga ketergantungan tidak hanya kepada satu saja. Itu salah satu yang mungkin bisa dikembangkan ke depan. Sehingga kita sebetulnya dari pandemi itu kita belajar apa yang harus dilakukan kemudian untuk lebih sustainable dan tidak tergantung pada satu saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak kalau mau dilanjut dengan diskusi. Terima kasih Pak Muda. Ya, terima kasih Bu Yekti atas pemaparannya tadi. Ya, yang terakhir mungkin ada beberapa tadi pada akhir-akhir pemaparannya Ibu Yekti sinyalnya koneksinya bagus sekali Bu. Sebelumnya agak terganggu begitu. Ya, maaf ya Pak. Maaf. Ya tidak mendengarkan pemaparan Ibu sebelumnya. Tapi slide
bisa didapatkan. Kemudian ada satu hal mungkin Bu yang mungkin Ibu bisa tanggapi, satu hal tadi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dari ekoturism, tapi pengalaman Ibu melakukan riset misalnya di Asia Tenggara itu bagaimana yang berkaitan dengan kebijakan Bu, karena ini sangat berkaitan mungkin dengan otoritas kepemimpinan di tingkat nasional misalnya, dan bagaimana adaptasi lokal, kebijakan lokal itu apakah misalnya yang Ibu lihat di Asia Tenggara ataupun komparasi di Indonesia, apakah terjadi perbenturan misalnya prinsip-prinsip kuantitas itu loh Bu, target-target untuk kunjungan wisatawan, kemudian harus pada masa pandemi misalnya harus menarget sekian begitu, atau sebelumnya selalu hanya mementingkan kuantitas, itu bukan sangat kental prinsip mass tourism-nya, bukan ekoturism. Itu bagaimana Bu pengalaman Ibu terkait dengan kebijakan dan lain-lain? Silahkan Bu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin contohnya di Malaysia ya, yang kita melakukan penelitian di Sarawak itu ya, kan mereka memiliki banyak beberapa national park atau yang diindikan sebagai ekoturism ya. Nah di situ mereka memang kebijakannya didukung oleh pemerintah juga, kebijakannya itu bukan untuk mass tourism. Jadi mereka mentarget memang bukan untuk dan itu penjagaan terhadap lingkungan itu sangat-sangatlah ketat. Bahkan di sana seperti yang saya katakan, hukum itu memang dilakukan. Jadi tidak main-main. Misalnya kayak orang membunuh sesuatu di daerah ekowisata itu akan dikenakan denda atau pasti akan mendapatkan bukan dihukum ya, tetapi akan mendapatkan dihukum lah, pokoknya bukan dihukum ya, tetapi mendapatkan denda atau apa gitu, ada jelas. Jadi aturan itu jelas dan dilaksanakan. Itu sebetulnya yang penting kan kalau kita di Indonesia juga tidak melaksanakan hal yang seperti itu ya. Nah, itu kebijakan itu dilaksanakan dan di tingkat bawah pun dilaksanakan dengan baik, dan itu sangat jelas di brosur di daerah ekoturism itu juga banyak tulisan-tulisan, larangan-larangan segala itu jelas sekali, dan itu betul-betul dilaksanakan. Tidak ya, kita memang harus belajar dari. Selain itu juga kebersihan itu ada standarnya, dan juga makanan Pak. Makanan itu standar. Kayak kalau di kita kan misalnya contohnya di harga-harga itu banyak yang standar, dan itu memang kebijakan dari pemerintah. Misalnya seperti roti canai, itu dimanapun kan hampir sama harganya. Kalau di kita kan bisa di Bali gitu ya, dulu pernah saya melakukan penelitian di Ubud, itu harga-harga ini saja dinaikkan begitu besarnya di Absorb itu ya. Nah kalau kita ke belakang sedikit harganya udah jauh sekali. Jadi itu di setiap harga di setiap itu berbeda. Dan keluhan-keluhan misalnya seperti kita pernah di Kintamani itu ya, keluhan-keluhan kepada restoran itu juga karena linknya dengan travel gitu-gitu ya, dan harus membayar gitu-gitu. Nah itu kebijakan-kebijakan di pemerintah di Sarawak, itu di Malaysia, nggak hanya di Sarawak ya, karena kita juga di Semenanjung Malaysia, itu sangat-sangat ketat, dan ada pemeriksaan terhadap kebersihan segala itu. Sehingga itu memang dilaksanakan dengan baik. Itu yang penting untuk kita pelajari. Karena kalau di kita itu memang banyak yang yaitu misalnya harus bayar ke travel segini, harus bayar yaitu segini, sehingga standar harga itu kurang. Nah itu yang harus kita sebetulnya pelajari, dan tentang kebijakan itu yang runtut gitu ya, runtut dari atas sampai bawah dilaksanakan dengan baik, bukan terus ada belok-beloknya gitu, dan hukum itu diberlakukan dengan betul gitu. Nah itu yang kalau di Sarawak itu memang bagus. Di Malaysia itu padahal Malaysia kan daya tariknya kan kurang ya, seperti, tapi kan orang nggak merasa tertipu ketika makan pun juga tidak tertipu, ketika ini tidak ada yang ditutup gitu. Kalau di Jawa namanya ditutup, harganya tiba-tiba mahal gitu-gitu kan, tidak hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian
apa yang tadi yang bisa nah itu kebijakan itu kita yang sebetulnya harusnya itu betul-betul dilaksanakan. Karena kalau tidak mungkin di Bali juga kan kalau kita lihat alih fungsi lahan itu kan sebetulnya juga waktu saya dulu penelitian pertama kali sekali di Dalung itu ya, sebetulnya orang di tanah-tanah di situ tuh nggak boleh dibeli loh kepada orang luar Bali gitu ya, bahkan kepada orang luar gitu ya. Tetapi apa yang terjadi kemudian kan banyak sekali terjadi. Padahal itu kan sebetulnya jadi kebijakan itu yang suka berubah-ubah, yang loose gitu. Itu yang sebetulnya membuat kita akhirnya kan rugi ya. Sebetulnya kayak di Bali kan banyak juga kasus yang sebetulnya milik orang asing hanya mungkin dengan nama orang segala itu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kebijakan atas sampai bawah itu yang sangat penting dilakukan, baik masyarakatnya juga baik di tingkat masyarakat sampai di tingkat atas itu yang harus konsisten dengan kebijakan. Itu mungkin yang bisa kita pelajari. Dan juga memang kalau pariwisata kalau di Malaysia itu betul-betul promosinya memang bagus sekali ya. Mungkin itu yang kita memang Malaysia juga sekarang mengalami semua kayaknya mengalami masalah, tetapi kan kemudian ingin bangkit kembali. Kalau kita lihat di Vietnam itu kan masalahnya nggak seberat kita ya, karena di Vietnam yang pandemi ini nggak separah di kita gitu. Mungkin itu yang bisa kayak di Vietnam juga kan ada ekoturism ya, seperti Halong Bay itu jadi World Heritage itu juga sangat-sangat sebetulnya, tapi juga ada persoalan karena di situ juga ada mass tourism dan kemudian guide segala itu kalau di Vietnam ditentukan guide harus betul-betul orang Vietnam. Karena waktu itu pernah juga terjadi banyak orang-orang Cina yang wisatawan Cina yang bawa guide sendiri. Nah itu dari pemerintah sendiri itu menentukan harus orang-orang Vietnam. Kemudian juga misalnya kapal segala itu diatur dengan baik gitu. Nah itu pengaturan pengelolaan yang baik itu yang membuat masyarakat juga tidak ada yang marginal gitu. Itu penting sekali untuk kita. Itu mungkin Pak Ngurah. Halo. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kedengaran. Ya. Kedengaran Bu, jelas sekali sinyal Ibu, koneksi Ibu ini air-air ini. Ya, terima kasih Bu Yekti atas pemaparannya tadi. Sangat menarik sekali ya, dan kami juga di WRC rencana untuk tahun ketiga berencana untuk melakukan komparatif begitu Bu, bukan hanya Bali gitu, tapi juga mungkin ya kalau memungkinkan mungkin selain Bali mungkin di daerah di luar Bali dan juga kalau bisa di Asia Tenggara, mungkin pengalaman dari teman-teman PSDR ya, atau Bapak Ibu di PSDR, Pak Ketut, kemudian juga Ibu Yekti dan tim nanti yang sudah melakukan penelitian di daerah di wilayah kawasan Asia Tenggara kami sangat harapkan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang jika ingin memberikan komentar, pertanyaan, pendapat dan lain sebagainya dari apa yang kita diskusikan pada siang hari ini, saya persilakan Bapak Ibu. Di sini di sini ada Pak Ketut Zaman dan Bang Fajar Ibnu Tufail. Jika ada yang ingin disampaikan, memberikan insight untuk kita semua, saya persilakan. Mungkin Pak Ketut Zaman sebagai pelaku pariwisata, silakan Pak Ketut. Oke, kalau tidak Bang Fajar, silakan Bang Fajar, jika ada yang ingin disampaikan pengalaman di Jepang mungkin ataupun pengalaman-pengalaman riset di kawasan Asia, silakan Bang Fajar. Ya, makasih Bri. Sorry saya nggak pakai kamera ya. Ya, silakan Bang. Terima kasih. Nggak, saya ada satu pertanyaan sedikit nih, gini. Mungkin Prof Yekti bisa memberi sedikit pencerahan nih buat saya sebenarnya. Ada satu hal yang tadi agak
membuka pertanyaan buat saya soal gini. Banyak sekali dalam konteks terutama di Asia ya, ekoturism itu sangat terkait erat dengan heritage tourism gitu. Jadi kalau misalnya di negara-negara lain ya, katakanlah di negara modern atau di Eropa misalnya gitu, natural parks itu benar-benar ya natural parks gitu. Jadi ecotourism dalam konteks konsep sebagai ecotourism bisa dibilang berdiri sendiri gitu. Tapi banyak sekali kalau di Indonesia barangkali dan di Asia itu ada irisan antara ecotourism dan heritage tourism gitu. Nah, contohnya beberapa konsep pengelolaan heritage yang dikembangkan oleh UNESCO itu kan sebenarnya juga di dalamnya embedded termasuk adalah ekoturism. Jadi kayak semacam geopark yang berkaitan kemudian dengan situs-situs prasejarah dan lain sebagainya. Nah, yang tadi diberikan contoh oleh Prof. Yekti misalnya di Malaysia atau di Sarawak itu kan barangkali salah satu contoh yang bagus untuk melihat bagaimana irisan ini terjadi gitu. Cuma kadang-kadang bukan dari pihak masyarakatnya ya, tapi dari pihak pengelolanya sendiri itu ada berbagai interest yang mungkin nggak saling ketemu gitu. Ya contohnya kalau kita sering lihat banyak sekali di antara kalangan para arkeolog gitu kan sangat sangat konservatif dan menolak perkembangan atau menolak pengelolaan kawasan-kawasan heritage itu sebagai sebuah kawasan tourism ya, meskipun itu dilabel dengan heritage tourism atau ekoturism dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan saya kepada Prof. Yekti sebenarnya kalau kita ngelihat ada perbedaan dalam hal ya kalau saya bilang di sini adalah ideologi pengelolaan lah gitu ya. Sebenarnya ini yang lebih bertanggung jawab tuh di mana nih ya? Artinya apakah di level kebijakan lokal ya pemerintahan daerah atau harusnya di tingkat nasional? Karena seringkali ini dua hal yang nggak nyambung gitu ya. Artinya kebijakan di tingkat lokal dan di tingkat nasional itu seringkali tidak nyambung karena ada beberapa peraturan perundang-undangan misalnya tentang heritage kawasan cagar budaya itu kan sangat konservatif sekali gitu. Itu di tingkat nasional, sementara penerapannya di tingkat lokal untuk konteks pengelolaan tourism itu menjadi sangat problematik gitu. Ini masalah yang menurut saya selalu berulang-ulang terjadi ya. Dan sampai sekarang kita belum pernah bisa menjembatani hal-hal ini gitu. Nah, mungkin Prof. Yekti ada semacam insight atau semacam respon terhadap soal ini. Itu aja, Bli. Made, Ya, terima kasih. Bli Nurah, makasih. Ya, makasih Bang Fajar. Ini pertanyaan yang ini ya menarik, yang tajam Bang, ya, terkait dengan culture heritage. Kami juga di studi awal juga terpikirkan tentang hal itu, bagaimana culture heritage berhubungan dengan ekoturism begitu, terkait dengan misalnya situs-situs peninggalan sejarah yang ada di Bali misalnya, di daerah Gianyar dan lain sebagainya. Nah, ini pengelolaannya sering terjadi problem ya di badan pengelolanya, pengelola di desa adat dan lain sebagainya. Silakan Prof. Yekti, pertanyaan dari Bang Fajar direspon. Ya. Monggo Bu. Oke, terima kasih Mas Pak Fajar, makasih. Memang sangat menarik sekali ya. Kita kalau berbicara di Asia berdasarkan dari penelitian kita Pak Fajar, sebetulnya ya yang contoh yang bagus adalah di Vietnam. Karena di Vietnam itu ada World Heritage itu yang namanya Halong Bay. Itu memiliki ininya limestone gitu ya. Limestone, jadi banyak itu menjadi World Heritage dan itu wilayah yang sangat bagus sekali.
dan ada beberapa hal di situ seperti adanya apa yang di gua itu yang sangat tua sekali gitu ya. Tapi memang sebetulnya meskipun itu World Heritage ya kayak memang pengelolaannya itu memang dijadikan ekoturism, bahkan itu adalah salah satu wisata yang paling terkenal di Vietnam. Jadi secara nasional juga ini berdasarkan wawancara kita ya Pak Fajar ya. Berdasarkan itu memang dijadikan meskipun World Heritage tapi tetap dijadikan ekoturism ya, memang jadikan pariwisata yang sangat itu karena memang sebetulnya ya awal mulanya kan income yang begitu banyak di Vietnam sendiri kan pariwisata adalah salah satu yang sejak Doi Moi itu tahun 1986 itu kan mulai dibuka itu memang dijadikan salah satu. Jadi kebijakan antara pusat dan lokal itu sama, artinya memang itu dijadikan strategi untuk pariwisata gitu. Jadi meskipun World Heritage tetap dijadikan fokus untuk pariwisata, tetapi memang pengelolaannya itu sendiri yang memang dijaga dengan baik tadi. Meskipun memang kalau kita lihat di situ ramai sekali sebetulnya sebelum pandemi itu ya saya beberapa kali ke situ, memang pengelolaannya memang sebetulnya hampir kayak mass tourism gitu. Tetapi ada peraturan-peraturan di situ yang agak ketat gitu ya, karena sebetulnya banyak wisatawan dari Cina. Nah itu tidak dipungkiri, kayak mungkin di Eropa berbeda ya, tapi di Asia Tenggara yang pengalaman saya memang di tingkat nasional dan lokal tetap dijadikan pariwisata, jadi tidak dipisahkan kemudian itu tidak, karena itu target yang sebetulnya memiliki income yang sangat besar gitu di situ. Nah, bahkan masyarakat lokal pun juga, tapi itu pengelolaannya itu baik, seperti misalnya kapal, kemudian masyarakat lokal harus apa itu teratur gitu dan baik gitu ya. Misalnya masyarakat di situ misalnya kapal itu ya, itu tidak boleh semrawut gitu ya, orang kita satu kelompok itu harus satu gitu sehingga meskipun kita di kapal tuh hanya sedikit orang gitu, jadi untuk pembagiannya segala itu baik, tidak ada rebutan gitu ya, itu pengelolaan serikat. Karena di Vietnam itu kan sebetulnya meskipun kan berbeda dengan kita ya, agak sentralistik juga, artinya pusat itu juga mengendalikan gitu wilayah-wilayah, karena kan dulu dia kan partinya segala kan berbeda ya dengan kita, jadi mereka memang terkendali oleh pusat gitu, lebih seperti itu. Jadi dan tentu saja memang pengelolaannya menurut saya sih agak baik gitu, tetapi memang dijadikan salah satu pendapatan gitu. Jadi seperti itu Mas Fajar. Kalau yang di Malaysia itu sebetulnya lebih ketat, tidak, mass tourism itu memang nggak boleh gitu. Tetapi kalau yang kejadian di Halong Bay itu tidak. Jadi ya hampir memang untuk income gitu ya. Meskipun itu betul-betul World Heritage gitu. Itu mungkin sedikit Pak Fajar. Oke, baik. Bu Yekti, terima kasih atas tanggapannya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian yang peserta diskusi. Ada Mbak Agnes dari LIPI mungkin, atau teman-teman yang lain. Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya, silahkan langsung bisa open mic dan bertanya langsung kepada Bu Yekti. Saya persilahkan. Saya bisa nambah sedikit, Bli. Silakan, Bang. Jadi gini Mbak Yakti, sudah pertanyaan saya, kalau yang di Halong Bay itu kan jelas ya, artinya ini World Heritage sendiri itu kan komponennya banyak ya. Ada yang cultural heritage, ada yang natural heritage gitu ya. Nah, sementara
kalau di Halong Bay itu kan komponennya itu ada landscape ya, jadi culture apa namanya natural heritage, dan memang itu menjadi bagian dari World Heritage. Tapi pertanyaan yang tadi saya lontarkan ke depan tuh yang terkait dengan sebenarnya dalam kategori cultural heritage tadi seperti yang disebut oleh Bung Ngurah tadi itu. Karena seringkali kalau culture heritage itu irisannya kan lebih banyak ya. Ya Prof Yekti udah tahu sendiri bahwa banyak sekali soal-soal dimensi-dimensi normatif, nilai dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Nah, saya kasih contoh sekarang kan misalnya Borobudur dan Prambanan ini kan mau dibuka menjadi salah satu menjadi situs untuk ibadah ya. Nah, itu kan memancing kontroversi ya, yang sangat tajam di kalangan para arkeolog sendiri gitu, bahwa sejauh mana yang bisa dikatakan bahwa Borobudur itu adalah bisa dipakai dalam konteks itu gitu ya. Karena prinsip-prinsip misalnya konservasi dari para arkeolog dan lain sebagainya itu mengatakan bahwa nggak boleh ada gangguan apapun terhadap bangunan itu ya. Nah, artinya kalau kita bicara soal ini ekoturism, saya pikir banyak sekali situs-situs yang masuk dalam kategori ekoturism juga punya irisan dengan cultural heritage seperti itu gitu. Sehingga kalau ini dibuka gitu ya, artinya diberi kesempatan terhadap itu. Nah, ini jadi apa ya istilahnya, jadi regulasi seperti apa nih yang diperlukan gitu ya. Karena selama ini kan masih tumpang tindih semua. Nah, dalam konteks Borobudur misalnya kemudian dibentuk seperti badan pengelola kawasan Borobudur gitu. Dan saya rasa di Lombok pun sekarang mulai kalau nggak salah sudah dibentuk badan pengelola itu. Nah, ini kan yang gede-gede tuh, Prof Yekti ya. Artinya yang gede-gede yang menjadi destinasi pariwisata, prioritas pariwisata. Nah, tapi bagaimana dalam konteks yang kecil-kecil gitu, yang misalnya situs-situs di Bali gitu, yang banyak sekali tersebar gitu, dan di tempat-tempat lain. Jadi pertanyaan saya di situ tuh sebenarnya, Prof Yekti. Oke. Silakan Bu Yekti, jika ada yang ingin ditanggapi silakan. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan ya. Mungkin kalau di kasus seperti di Asia Tenggara itu adalah mungkin yang tadi Pak Fajar katakan itu adalah seperti di Angkor Wat ya, itu kan Siem Reap itu bagaimana. Tapi kan di Angkor Wat itu kan memang betul-betul dijadikan untuk mass tourism juga ya, meskipun sebetulnya itu kan situs yang sangat sangat berharga dan bisa untuk kan itu juga mulai dari bantuan-bantuan dari UNESCO sangat banyak, karena dulu juga kemunculannya segala ada beberapa yang sebelumnya kan nggak kelihatan gitu ya, seperti Banyon segala itu mulai kapan bisa dijadikan kelihatan lagi gitu kan, itu bertahap gitu. Tapi di situ itu ada pengelolanya juga yang diswastakan gitu loh. Jadi Aksara kalau nggak salah namanya, saya pernah itu, dan di situ tuh kita memang ya karena kan kembali lagi Mas Fajar, persoalan-persoalan ekonomi dari negara itu sendiri yang membuat akhirnya seperti situs-situs itu kalau kita lihat di Angkor Wat itu betul-betul ada untuk mass tourism gitu ya, betul-betul ramai sekali dan orang bisa mengelilingi misalnya sehari itu bayar berapa dolar, waktu dulu $20 gitu, kalau 3 hari berapa itu bisa keliling semua gitu-gitu ya. Dan itu memang karena persoalan salah satu juga yang menjadi bagian income untuk Kamboja sendiri gitu. Bahkan di situ yang saya sebutkan tadi, hotel segala macam investasi dari Korea, dari mana-mana itu seperti itu Mas Fajar.
kenyataannya susah sekali untuk betul-betul terpelihara dengan banyak juga persoalan-persoalan pro kontra di sana ya, karena apalagi masyarakat di sana juga hanya menjadi supir tuk-tuk yang gitu-gitu, tapi betul-betul yang mendapatkan income sendiri, padahal itu kan milik mereka gitu ya, yang mendapatkan income sendiri, aksara-aksara itu sebetulnya kan pengelola yang besar yang bukan dari negara gitu. Nah, seperti itu contoh yang ada di Simrip, karena ada dilema antara betul-betul heritage yang harus dipelihara dengan baik, sama satu lagi sumber income gitu. Nah, tergantung negaranya itu sendiri. Karena kalau di Kamboja ya itu hanya berdasarkan waktu zaman kita penelitian dulu ya, itu persoalan karena income Kamboja sendiri untuk mengangkat itu adalah itu salah satunya yang betul-betul dikenal kan, Simrip itu yang Angkor Wat itu kan yang betul-betul bisa mendapatkan income, bahkan menarik investor yang begitu banyaknya Kamboja seperti itu. Itu mungkin yang kami melakukan penelitian adalah di Angkor gitu ya. Kalau yang kecil-kecil saya sebetulnya kurang tahu Mas Fajar, karena di Asia Tenggara yang misalnya kecil-kecil kan banyak sekali ya tempel yang dijadikan sama bahkan jadikan konflik antara Kamboja dengan Thailand ya, atau mana itu daerah ya itu beberapa tempat itu, tapi kami belum melakukan penelitian yang kecil-kecil tadi, yang seperti tempel-tempel yang kecil gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak di Suwono gitu kan, dekat daerah saya itu juga ada. Itu saya belum melakukan penelitian di situ, tapi kalau Angkor itu kita memang melakukan penelitian di sana. Seperti itu, Mas Fajar. Terima kasih. Oke, baik. Profesor Yekti, terima kasih atas tanggapannya lagi. Saya membuka satu pertanyaan lagi ya sebelum kita akhiri untuk webinar kita pada siang hari ini, karena sudah menjelang pukul 12 ya, sudah hampir pukul 12. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi saya persilakan. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Yekti Maunati atas waktu yang telah disediakan. Mohon maaf, acara kami membuat Ibu Yekti agak sedikit stres tadi karena koneksi jaringan. Minta maaf Ibu Yekti atas ketidaknyamanan tadi, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir pada webinar kita siang hari ini. Di kolom chat kami atas seizin Ibu Yekti sudah men-share materi yang tadi beliau sampaikan. Silakan bisa diunduh. Jika misalnya Bapak Ibu memerlukan sertifikat, itu bisa menghubungi nomor kontak atau kontak person yang juga sudah di-share di grup dan juga di flyer yang kami sudah share. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih Ibu Yekti, Bang Fajar, kemudian teman-teman yang lain yang sudah bergabung pada webinar kita pada siang hari ini. Dan seri ketiga ekowisata akan hadir pada bulan April, dan nanti akan kami share informasi di media sosial milik kami, Warmadewa Research Center. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan salam sehat semua. Tuhan memberkati kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ngurah. Meminta maaf ya semuanya karena link saya tadi connection-nya yang kacau. Minta maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yekti, tidak apa-apa. Ya, nanti saya akan follow up di WhatsApp ya Bu. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang semuanya. Ya, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih.